Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Puton TV dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dalam kajian akhir zaman. Dari banyak netizen yang mungkin kurang jelas kami dalam menerangkan, sehingga mempertanyakan tentang hal ijazah. Bagaimana Pak Yai kalau saya mengamalkan ijazah dari seorang kiai? Bagaimana Pak Yai kalau mengamalkan ijazah dari seorang supranatural, kiai plus dukun, pikun? Bagaimana Pak Yai kalau mengamalkan ijazah dari hasil mimpi? Ini kami jelaskan di dalam pengaruhnya ijazah. Tapi sebelumnya kami akan bercerita dalam sebuah riwayat. Apakah riwayat ini benar-benar terjadi atau tidak? Yang kita ambil adalah hikmah dari riwayat itu sendiri, yaitu di kitab Durratun Nasihin, tentang Allah memberi keistimewaan balasan pada orang-orang muslim karena melakukan sholat. Dan malaikat Jibril pun ingin mendapat keutamaan sholat. Akhirnya malaikat Jibril melakukan sholat istiqomah selama 20 tahun. Tapi lantas Allah memberikan prestasi pada malaikat Jibril bahwa sholat kamu selama 20 tahun itu tidak lebih baik daripada sholatnya umat Muhammad 2 rakaat yang tidak khusyuk. Ini riwayat ini apakah hak terjadi atau tidak? Tapi yang kita ambil dari pelajaran dari perawi ini adalah kenapa kok sampai sholatnya umat Rasulullah 2 rakaat dan tidak khusyuk itu lebih baik daripada sholatnya malaikat 20 tahun. Dijawab bahwa sholatnya umatnya Rasulullah 2 rakaat itu karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sholatnya yang mulia, tapi yang perintah inilah yang maha mulia, dan dilakukan atas dasar ketaatan, ketakwaan pada yang perintah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sholatnya malaikat itu karena kemauannya sendiri, artinya keluar dari nafsu malaikat itu sendiri, dari kemauan irodahnya malaikat itu sendiri, makanya tidak ada nilainya. Nah, di sini riwayat ini bisa kita ambil karena tidak diperintah tadi. Untuk ijazah itu tergantung yang memberi ijazah, dan yang memberi ijazah tergantung dari siapa dia mendapat ijazah. Misalnya dia dapat ijazah dari seorang ulama, biasanya yang sering memberi ijazah itu ulama yang sawi dukun. Sawi dukun sudah mandi, banyak pasien, memberi ijazah. Kemudian dilakukan ijazahnya. Biasanya cepat mandi. Kenapa kok cepat terkabul? Iya, karena direwangi karo khodam-khodamnya dari kiainya tadi. Tapi kalau orang biasa memberi ijazah, orang awam beri ijazah, orang awam itu sendiri nggak ada khodam-khodam tertentu yang bersekutu dengan dia, memberi ijazah ya nggak ada efeknya apa-apa, karena ijazah itu merupakan bagian daripada perintah.
Jadi tergantung pada siapa yang beri ijazah. Makanya ini hati-hati. Kalau dapat ijazah dari amalia dari siapa, itu bagaimana perilaku ulama tadi. Apakah itu dari dia, kemudian dari gurunya, apakah dia di dalam pelaksanaan ijazah dalam ijabahnya itu karena sudah bersekutu dengan hal-hal negatif tadi yang dibahasakan sopan dengan bahasa khodam ini. Ini terus ada ijazah dari hasil mimpi, ini juga sering. Meskipun yang di ijazah itu berupa Quran, itu nggak ngefek. Yang di ijazah itu nggak ada efek apa-apa, mau Quran, mau sholawat, mau apa, sama. Karena nilainya bukan di ijazahnya, nilainya dari siapa dia dapat, siapa pemberi ijazah. Nah, kalau dalam mimpi rata-rata yang memberi ijazah itu pasti jin. Yang memberi ijazah itu pasti jin. Apalagi mimpi ketemu Nabi Khidir diijazahi, itu bukan lagi kelasnya jin, itu biasanya kelasnya sudah jin yang sudah tingkatnya paling atas, itu sudah iblis. Makanya di akhir zaman ini akan diungkap ke semuanya tentang masalah ijazah-ijazah yang diberikan oleh Nabi Khidir. Karena kami sampaikan bahwa Nabi Khidir itu enggak memberi ijazah. Kalau ada mimpi bertemu Nabi Khidir mujizah, itu berarti bukan Nabi Khidir, itu adalah jin yang kelasnya sudah iblis, memberikan amalia-amalia. Makanya efeknya pasti tidak baik. Banyak karomahnya itu karomah menurut orang-orang awam. Makanya ketika kami membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani, di situ ada Syekh Abdul Qadir Jalani didatangi Nabi Khidir. Itu riwayatnya dari siapa, dan waktu itu perlu kita titik. Syekh Abdul Qadir waktu itu adalah awal kali melakukan perjalanan spiritual di dalam kurun waktu 25 tahun. Orang-orang yang melakukan perjalanan spiritual itu pasti pada awalnya atau pertengahannya akan dijumpai Al-Khadir, sosok yang mengaku Nabi Khidir ataupun tidak mengaku Khidir, tapi dia sendiri memberi makna bahwa yang hadir itu Nabi Khidir. Belum tentu dia ngaku. Nah, itu semuanya, bukan aja Syekh Abdul Qadir Jailani saja. Semuanya ulama, semuanya orang spiritual. Makanya banyak sekali orang-orang spiritual itu yang selalu mengaku sudah diijazahi Nabi Khidir, sudah dijumpai Nabi Khidir. Itu sebenarnya bukan Nabi Khidir. Memangnya Anda siapa? Setelah kami klarifikasi di akhir zaman ini, dari petunjuk yang kami dapat di Buton, itu yang datang pada Syekh Abdul Qadir Jalani bukan Al-Khadir, Nabi Khidir. Tapi itu adalah jiniyah yang mengaku sebagai Al-Khadir yang akan memberikan ujian-ujian di awal spiritualnya. Dan itu semuanya, bukan hanya Syekh Abdul Qadir. Saya pun ketika awal ada spiritual, saya pun diajari oleh sosok yang mengaku Nabi Khidir. Ketika saya di Pondok Langitan, saya diajari surat Fatihah, disuruh ngamalkan surat Fatihah, itu juga pengakuannya Nabi Khidir. Kenapa? Itu awal dari spiritual kami. Yang pernah kami ungkap itu bahwa ternyata Nabi Khidir yang telah menjerumuskan para alim ulama itu adalah seorang atau jin sepuh, iblis sepuh yang berumur 33 tahun, 33.000 tahun, yang itu tempat kerajaannya itu berada di belakang Masjid Ar-Rahmah, Plakpak, Pamekasan, Madura. Ya, termasuk itu yang dulu sering hadir di gaibnya pada Syekhuna Khalil, juga pernah mendampingi Syekhuna Khalil dalam mengatasnamakan Nabi Khidir ya dia. Karena dia paling sepuh dan kelasnya itu penyesatannya bukan kelas Nusantara. Dia adalah kelas dunia. Yang kebetulan sentralnya ada di
Pamekasan dan sudah Islam, diislamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan namanya sudah diganti Rohman, namanya sekarang Rohman, sudah Islam dan dia adalah bagian daripada pelaku akhir zaman yang akan memberi irama perubahan kejayaan Nusantara go internasional. Ini tentunya kalau kami tidak ngerti, tidak tahu perjalanannya, ya tentunya ngarang ataupun membohongi para pemirsa. Gitu. Karena kami memang tahu, menjadi hakul yakin. Itu Khidir. Makanya semua kami ingatkan kalau mimpi dijajah Nabi Khidir itu patah iblis. Ya mungkin anak buahnya yang belum tobat juga masih banyak. Yang tobat itu kan pemimpinnya. Anak buahnya masih banyak yang tetap menyesatkan manusia dan mengaku Khidir yang lain. Salah satu contoh juga, bukan contoh yang kami sampaikan ini, bukan contoh tapi ini kenyataan. Yang sering berada di Gunung Pring, itu khadirnya ada, itu namanya Al-Kahfi. Karena jin ini jadi khodamnya orang-orang yang sering mengamalkan surat Al-Kahfi. Nah, karena Al-Kahfi ada cerita Nabi Khidir, maka dia dinamakan jinnya Al-Kahfi. Nah, itu pun sering menyerupai Nabi Khidir. Di sekitar Magelang, di sekitar situ, itu wilayahnya wilayah Al-Kahfi. Dan generasinya jauh di bawah Rohman yang ada di Pamekasan. Nah, Rohman itu generasinya generasi sebelum Nabiullah Nuh alaihissalam. Ini ijazah tergantung yang berijazah. Satu. Yang kedua tergantung yang diberi ijazah. Itu saya pernah mendapat cerita dari salah satu guru saya di Langitan. Karena beliau bukan ahli hikmah, tapi ngerti ada ijazah-ijazah di dalam kitab. Itu kalau beliau melakukan nggak mandi. Padahal gurunya itu kalau melakukan nggak mandi. Syekhuna Abdullah Faqih itu kalau melakukan ijazah nggak mandi. Tapi kalau diijazahkan kepada muridnya, salah satu murid Langitan yang sekarang jadi dukun juga jadi kiai, itu yang ada di Langitan sekarang jadi andalan pondok Langitan. Itu karena kami lihat kenapa kok dilakukan oleh salah satu santrinya kok mandi. Ya karena santrinya sudah ada pembawaan dari leluhurnya. Sudah ada pembawaan khodam-khodam warisan dari leluhurnya. Bahasanya keturunan dukun, keturunan orang-orang ahli hikmah. Makanya diberi ijazah apa saja pasti mandi. Nah, itu guru saya dulu sempat bertanya pada diri sendiri juga wadul ataupun bercerita pada murid-muridnya, kenapa ya kalau saya amal ke dewe kok ora mandi tapi tak ijazah ke karo sehab kok mandi gitu. Ya iyalah karena salah satu santri yang bernama Kiai Sihab itu sudah ada khodam-khodamnya. Sehingga yang siapa pelaksanaannya ya bukan auratnya itu. Ya karena khodam-khodam dia. Ya diberi ijazah siapa? Jangankan diberi ijazah seorang kiai amalannya baik, dijazah kucing aja bisa mandi kok. Karena yang mandi apa ya? Karena di kanan kirinya sudah ada khodam-khodam dari leluhurnya itu. Dan hal ini sulit diungkap. Ulama-ulama tidak berani, juga tidak mau, juga tidak tahu untuk mengungkap ini. Nah kalau ini diterus-teruskan, apa jadinya umat Rasulullah? Makanya sekarang zaman rusak, ya karena kesalahpahaman hal ini. Dan sepahit apapun saya santri Langitan tetap saya sampaikan. Mohon maaf kepada senior-senior saya di Pondok Langitan. Kok kelihatannya saya tidak sama dengan para senior-senior saya, mohon maaf. Ya karena kami diberi petunjuk untuk mengungkapkan hal ini, bukan hanya diberi petunjuk, kami siap membuktikan kegaiban yang ada di dada panjenengan. Itu pun kalau tidak terima mau pembuktian ataupun barangkali mau tobat sekalian, kita bantu untuk dibersihkan menjadi orang-orang yang minat ta'ibin. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu harapan kami gitu. Adapun tidak mau dan meremehkan, itu wilayahnya adalah perilaku Anda dan tanggung jawab Anda kepada Allah Subhanahu
wa taala. Kula sakderma ngilingake. Itu pengaruh daripada ijazah. Terus ada pertanyaan lagi nih. Dan ini bukan hanya pengaruhnya apa sih khodam-khodam negatif yang ada di diri kita karena amaliyah-amaliyah kita itu pengaruhnya apa pada lingkungan kita, pada diri kita dan lingkungan kita. Kalau pengaruh pada diri kita si pelaku jelas hidupnya nggak tenang, marah, lebih kuat kesombongannya. Kalau pengaruh yang pada lingkungan itu lebih banyak itu pada orang-orang karena kesaktian ya, kesaktian sifatnya kesaktian itu pengaruh pada orang-orang yang tidak senang pada dia atau orang yang dibenci. Jadi kalau orang yang punya khodam negatif misalnya khodam buto ijo ya, atau seekor siluman harimau atau siluman apa, ini kalau si tokoh tadi benci berseteru kepada seorang, maka ya kerja dia, tidak harus dia nyantet, tidak harus dia kirimkan niat, enggak. Ada perasaan nafsu yang membenci pada seseorang, itu langsung otomatis kerja untuk menyelakai pada orang yang menjadi satrunya tadi. Dan itu di luar kontrol si pelaku, di luar kontrol manusia yang punya khodam tadi. Makanya di masyarakat sering terjadi fitnah ketika ada persatuan atau permusuhan di antara si A dan si B, maka kemudian si B itu terkena kecelakaan spiritual ya, kecelakaan supranatural, masalah kecelakaan gaib, itu biasanya datang kepada salah satu supranatural, kemudian ditanya gimana, oh ternyata kamu diarah oleh si A, si supranatural tadi cerita diarah si A, kasarnya itu disantet oleh si A. Padahal kalau ditanyakan si A-nya nggak melakukan apa-apa. Akhirnya terjadinya apa? Fitnah. Oh ternyata si A yang dan si A-nya nggak melakukan apa-apa. Akhirnya terjadi masyarakat itu. Dan itu sering saya jumpai permasalahan ini di masyarakat. Saya sendiri juga pernah ketuduh gitu waktu jahiliyah. Terus saudara-saudara gitu antara murid dan guru dalam sebuah perjalanan spiritual terjadi permusuhan. Lantas ya dituduh nyantet. Akhirnya teman-teman yang lain membenci, guru disantet, kurang ajar. Akhirnya terjadi persetujuan. Itulah kerjaan iblis, kerjaan setan mengadu domba kepada sesamanya. Ini pengaruh khodam-khodam buto ijo dan lain sebagainya ada di badan manusia itu mencari mangsa, mencari tumbal, dan tumbalnya itu bukan orang sekitarnya, tapi tumbalnya justru orang yang dimungsuhi, orang yang menjadi musuhnya. Jadi kalau semakin banyak musuh, ya semakin senang. Makanya kan kenapa sih kalau orang natural biasa saja nggak ada musuhnya? Ya nggak ada, karena nggak ada pengaruh gaib. Tapi kalau sudah belajar kesaktian, belajar kebal, belajar ini dan itu tentang masalah kesaktian, pasti ada musuhnya. Lah kok bisa ya pasti ada musuhnya? Satu, memang ilmunya dimanfaatkan. Yang kedua, dari keilmuan dia itu memang ada khodam, ada negatif yang mendampinginya, dan negatif itu butuh makan. Nah makannya dari apa? Makannya dari korban-korban yang menjadi sekutunya. Makanya semakin banyak mengamalkan kesaktian, semakin banyak musuhnya. Lain daripada pelaku akhir zaman. Di akhir zaman itu sudah dikatakan oleh Eyang Joyoboyo, pelaku-pelaku akhir zaman itu nggak punya kesaktian apa-apa, murni dari ketakwaan, keimanan, dan pencahayaan, restu. Karena sudah ketemu pada titik kutub-kutubnya. Kutub cahaya di alam ini siapa, sudah ketemu dengan kutubnya. Makanya dengan bahasa yang Joyoboyo, pelaku akhir zaman itu sakti tanpa aji, karena dilindungi oleh Allah. Jadi nggak butuh tumbal, kesaktiannya itu memang tidak punya aji apa-apa, karena memang dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami oleh netizen yang mempertanyakan tentang hal ijazah dan hal pengaruh negatif pada lingkungan kita tentang amaliyah-amaliyah yang berjurusan pada kesaktian. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.